Oke guys, baik lagi sama gue karena data dia bisa bohong. Oke, sekarang Kamis ya, 2 Maret 2023 IHSG tuh naik dikit ya. Oke, 0,8. Oke, gue sekarang mau bahas TAPG atau TAPG. TAPG ya, di Inggrisin gaya. Oke, TAPG eh iya, ini kuartal 4 ya 2022 Triputra Agro Persada. Ini belum lama IPO nih dari April ya 2021 Type G. Oke, ya perkebunan kelapa sawit ya. Gue dengar-dengar Indo negara kita lagi mau gugat WTO ya soal sawit ya. Oke, jumlah saham beredar 19 miliar dan jadi pemegang sahamnya Salwin Investment 14%, Gochen Holding Incorporated 10, PT Dayas 14, Penyebab Persada Kapital 23, Triputra Investo 22, masyarakat 14%. Jadi masyarakat hanya 1,9 miliar. Ya 2,5 miliar lah ya. Biasanya nih ya kalau susunan sahamnya kayak begini pemegangnya, biasanya mereka wajib bagi dividen ya karena biasanya nggak pasti ya. Ya, kecuali mereka saling kong kali kong gitu. Karena kan ini terlalu banyak yang pegang gini ya. Jadi pastikan kalau nggak bagi dividen si ini bisa marah misalnya yang lain-lainnya gitu ya. Nah kayak gitu. Biasanya kalau kayak gini ya. Biasanya ya guys ya gue nggak bilang pasti ya. Tolong garis bawahi. Em, Bisnisnya apa sih nih? Kebanyakan minyak kelapa sawit dan intinya. Oke. Lalu ada karet dikit. Ini letaknya di mana sih? Oh ada hubungan. Gresik ya. Lampung, Batam. Iya oke. Kita grafik hari ini turun 0,7. Setahun ini ya turun 18% ya dari titik tertinggi 915. Oke. Kita bahas laporan keuangannya aja guys. Ya biar nggak ada dusta ya guys. Gue cuma ngingetin lu guys ya. Perusahaan yang nyangsang digocap itu bisa dikalkulasikan kenapa dia digocap ya. Karena EPS-nya dia itu memang mungkin cuma 1, 2 atau 0,2 ya wajar dia digocap gitu. Susah bangun. Ya jadi eh, kalau kalau kita nggak lihat laporan keuangan ya dan lu hanya beli berdasarkan ya mungkin feeling atau hanya hanya bermodalkan misalnya bandarmologi atau apapun itu tanpa lu melihat EPS-nya dari sebuah perusahaan itu ya. Lu cenderung bisa terjebak di perusahaan-perusahaan yang gocap gitu loh ya. Ya. Kalau ada perusahaan EPS-nya aja misalnya 200, ya nggak mungkin dia digocap. Nggak mungkin. Berarti itu biasa kalau EPS 200 kan paling dia gerakannya kan di 1.500 2.000 kan. Nah, itu bisa bisa sebenarnya bisa dihitung secara kasar gitu loh. Bisa ya. Oke, ekuitas 5,5 triliun lalu naik 15% ke 6,4 triliun lalu naik 7%, 20% ke 7,7 dan sekarang naik 28% ya ke 10 triliun ya. Ini kenaikan ekuitas terbesar dalam 4 tahun ya. Growing terus, ekspansi terus. Ya. Lalu saham beredar 19 miliar maka book value 281, 326, 393 dan sekarang 505 guys ya book value-nya guys ya. Hanya dalam setahun loh ya, naik 28%. Eh, Harga rata-ratanya 655, 610 dan 670, PBV 2, 1 dan 1,3 ya. Gini guys, kadang tuh ada perusahaan tuh kadang kurang diapresiasi pasar, orang kurang excited ya nggak masalah, tapi nanti ketika pembagian dividen ya orang akan nyadar gitu loh. Ya jadi mumpung orang masih belum excited gitu loh. Kita akumulasi gitu dari jauh gitu loh. Kayak UNTR kemarin orang pada belum excited. Lu akumulasi di 24.000 akumulasi. Orang pada belum excited kan, excited, atau nanti terbang gitu loh. Gitu guys, kalau kalau fundamental ngambilnya begitu guys ya. Kita tahu laporan keuangan ya kadang kalau laporan keuangan muncul belum tentu langsung
harga sahamnya naik, tapi lu yang bisa lihat, wah ini salah harga nih. Lu akumulasi. Gitu. Itulah yang dilakukan Pak Lo Keng Hong dari dulu. Ya. Tapi kalau lu lebih suka yang model satunya, di mana lu hanya buy sell based on the news atau sentimen atau IPO hunter ya, atau lu cari kalau di pakai technical cari yang lagi volumenya lagi rame, lu ikut masuk kayak gitu ya, jadi copet gitu, scalper ya. Silakan kalau lu lebih memilih jalan yang seperti itu gitu. Tapi kalau lu mau kalau caranya Pak Lo ya atau fundamental lainnya di saat orang lagi pada nggak excited gitu ya, tapi lu tahu itu barang bagus, lu akumulasi di harga murah lu dapat. Nanti ada waktunya dia pasti terbang. Terutama yang membagikan dividen ya, ketika pembagian dividen itu pasti terbang ya. Eh kita bahas laba guys ya, langsung ke laba aja. 191 miliar ya dengan ROE 3%. Ini masih jelek. 2020 naik labanya 376%, gila guys, hampir 4 kali lipat. 919 miliar ke 14%, ROE-nya udah bagus nih. Naik lagi 27% ke 1,1 triliun dengan ROE 14% ya, makin bagus. Dan sekarang laba naik 157% ke 2,9 triliun, ROE 29%, gila ya. 29% tuh ROE, gila guys. Gila banget. Ya kalau batu bara sih tembus ada 40 60 ya, wajar lah namanya batu bara ya. Tapi ini untuk level sawit ini udah sangat extraordinary lah ya. IPS 9 ini guys, 9, 45, 58 dan 150 nih. Kalau lo pakai rumus Benjamin Graham gampang, hitung harga wajarnya kali 10 aja ya. Nah, kenapa ada perusahaan nyangsang digocap? Karena di IPS-nya mungkin cuma satu, satu kali 10 ya, paling paling mahal tuh harga barang RP10, lo beli gocap aja kemahalan. Ada lagi perusahaan yang IPS-nya 0,1, enggak 0,1, lo kali 10 berarti harga wajarnya cuma satu. Lo beli gocap aja masih kemahalan 50 kali. Nah kayak gitu guys. Nah sekarang kayak tap G gini ya, tap G, IPS-nya aja 150 bos. Caranya dia nyangsang di gocap tuh bagaimana? Nah gitu guys. Jadi ada logika guys, di balik itu ada logika. Ya kalau lu yang maaf ya, kalau lu yang sering nyangkut di gocap-gocap tidur ya, coba lu bertanya di waktu lu beli, lu memakai logika itu nggak? Kalau enggak ya wajar lu nyangkut di situ di gocap gitu loh guys ya. Oke, gitu ya guys. Jadi logika basicnya ya. Nah, dari sini ini nanti yang bakal dibagikan sebagai dividen. Nah, lu harusnya udah happy-happy nih pemegang TAPG nih ya. Dari sini kita tahu dia mau bagi berapa kira-kira nih ya. Udah mulai happy-happy kan, dan harganya kayaknya masih di bawah banget TAPG ya, karena kurang diapresiasi dia. Kurang excited ya orang ya. Mungkin juga baru IPO ya setahun 2 tahun ini. Oke, kita lihat track record dividennya ya. 2019 dia nggak bagi ya, karena kan ini belum IPO ya. Yang 2020 dia bagi nih guys, 15, yield 2% dan DPR 32%, udah lumayan. 2021 dia bagi 25, ya IPS 58 dia bagi 25, berarti yield 4%. Nah, DPR 42% ya. Nah, tahun ini dia bagi kalau nggak salah di bulan Juni ya guys, Juni. Seandainya ini karena agak ngacak DPR ya, tapi at least bagi ya 2 tahun selama IPO, jadi kita cukup optimistik lah. Tapi jangan sampai terlalu optimistik ya. Kita cukup optimistik bahwa kemungkinan besar dia akan bagi. Nah, DPR-nya antara berapa? 32 atau 42? Anggaplah gua ambil data tahun lalu ya, 42%. Maka TAPG kira-kira akan membagikan di bulan Juni. Sorry, 42. RP 63 dividennya guys. 63 ya. 63 berarti nilainya, wih, 9,4%. 9,4% ya. Berarti TAPG di bulan Juni akan membagikan dividen sebesar 9,4%. 60 berapa? 63. 63 dibagi 670. Iya, 9,4% guys. Gede banget ya. Gede banget itu eh
kalau lu yang ngerti lah, pasti lu ngerti lah yang dunia-dunia investasi itu 9% tuh gede banget. Kenapa? Lu bikin kontrakan aja kos-kosan. Paling banter lu naik 6% kalau penuh ya. Penuh. Oke lah, mungkin ada yang hoki 7% lah. Oke. Ya. Tapi tentunya kan di kos-kosan dan kontrakan kan lu biasa punya problem juga, ada problemnya kan ya, misalnya bangunan rumah lu makin rusak bisa, atau yang kontrak rumah lu susah bayar, macam-macam lah, suka nunggak ya. Ya, nah ini sekarang ada perusahaan yang bakal chance kemungkinan bakal bagi 9,4% dividen. Gila nggak? Ya lu pasti ngerti lah kalau lu yang sering masuk dunia investasi gitu-gitu lah ya, atau lu mau bikin kontrakan segala macam, lu ngerti lah 9,4% itu seberapa gede ya. Itu gede banget guys ya. Jauh lebih gede dari yang lu bikin kos-kosan begitu guys. Cuma gue harus hati-hati bahwa ini kan komoditas ya, tetap ya komoditas, lu harus sedikit juga hati-hati, tetap harus pantau laporan keuangan, ini bukan perbankan ya guys. Ya, jadi ini komoditas ya, saat ini harganya segitu. Jadi komoditas nggak ada jaminan di 1 tahun depan. Ini nih di 1 bulan Maret 2023 ini dia better, eh, lebih meningkat. Ya doain aja begitu ya. Jadi nggak jaminan juga. Jadi itu yang harus lo hati-hati. Ya, nah harga fundamentalnya ya guys. Kalau lo pakai Benjamin Graham punya cara 150 kali 10 10 aja. Berarti 1.500 baru mahal. FG ya. Kalau lo pakai cara gue yang ngitung dari dividen 63 ya, maka lo akan dapat FG itu ada di kisaran 630 sampai 1.260. Ya, ini. Ya, ini dari gua, ini 900 dari Benjamin Graham punya cara. Ya, itu guys. Jadi lo tahu sendiri kan, jadi di 670 ini berarti masih di harga-harga bawahnya banget. Ya, masih di harga-harga bawahnya banget. Nah, tapi tetap dengan catatan bahwa ini perusahaan baru, takutnya dia ada satu momen dia kumat nggak bagi dividen. Nah, hati-hati. Kita belum terlalu tahu track recordnya ya. Tapi sih semenjak IPO dia selalu bagi ya, udah 2 tahun nih. Ya dia selalu bagi. Nah ini pengujiannya tahun ketiga ini. Dividen itu pembuktian guys, duitnya ada atau enggak gitu loh. Duitnya ada atau enggak itu pembuktian. Lo dapat catatan, kita dapat catatan dia punya IPS segini, lu duitnya ada nggak? Nah, ketika dia membagikan dividen dan kita lihat, wah ternyata duitnya ada. Misalnya dia bagiin tahu-tahu 6 oh berarti duitnya ada, wah berarti ini perusahaan bagus gitu loh. Duitnya ada. Ya karena manajemennya bagus kan, berarti kan kalau dia dividen ada kan berarti udah dikalkulasi semua matang, semua ada duitnya gitu. Berarti manajemennya bagus. Kalau lo manajemen isinya orang korup, suka tilap-tilap duit, ya nggak ada duitnya di catatan bagus gitu loh. Ya sekarang contoh banyak berapa emiten nih. Laporan keuangannya bagus, misalnya GIAA, Garuda, laporan keuangannya bagus, tapi kok nggak bagi dividen? Ya nggak. Ada banyak guys. Nah ini di bursa saham lo harus hati-hati ya. Ada banyak perusahaan yang laporan keuangannya kelihatannya bagus, tapi dividennya kok kayak kecil-kecil atau nggak ada. Kalau ada juga cuma supil-upil. Nah, kita tanda tanya, ini duitnya ada nggak, bener nggak sesuai sama laporan keuangannya. Nah, itu ya. Jadi dividen itu sendiri bisa jadi tolak ukur penilaian lo ya. Penilaian lo bahwa itu perusahaan itu beneran laporan keuangannya beneran atau hanya fable. Fable itu apa sih? Atau hanya dongeng aja gitu loh, dibagus-bagusin. Ya dia bagi selalu di bulan Juni atau Juli nih guys ya. Ini track record dividennya Juni atau Juli. Ya, Juni atau Juli. Masih 4-5 bulan lagi, masih lama sih. Sekarang kan lagi hebohnya ya perbankan yang mau bagi dividen ya. Kita di situ-situ aja dulu. Eh, ya bulan ini perbankan, nanti bulan Mei, Juni, Juli ya batu bara dan yang lain-lain pada bagi dividen. Bulan-bulan September yang perusahaan-perusahaan yang bagi interim mulai bagi-bagi ya. Ya enak lah kalau lu punya lumayan banyak perusahaannya, lu kayak dapat gajian terus ya tiap 3 bulan gitu, lumayan gitu loh. Oke, gua rasa gitu aja untuk tab G ya guys. Jadi sejauh ini memuaskan kinerjanya gitu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena datang nggak bisa bohong.